Lanjutkan lagi. Nah, kemudian kita gunakan rumus. Ya, sebentar ya. Tadi ini irisannya adalah 3. Ya, ini. Kemudian 5. Ya. Tuh, ya. Jadi irisannya 3 dan 5. Jadi beranggotakan 2 buah. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan peluangnya? Kita gunakan rumus. Peluang A gabung B. Ya. Dengan peluang A ditambah peluang B kurangi peluang A iris B. Nah, itu rumusnya. Ya. Apa kita terapkan? Ya. Sebentar, ini ada keterangan. Ya. P A gabung B. Ya, ini artinya adalah peluang terjadinya A atau jadi peluang A gabung B itu maksudnya adalah peluang terjadinya A atau B. Nah, di soal ini yang ditanyakan apa? Ya. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil atau lebih dari 2. Nah, jadi kita sudah betul menggunakan rumus yang ini. Ya. Nah, coba kita terapkan. Peluang A gabung B sama dengan peluang A berapa? Peluang A berapa per berapa? 3/6, Pak. 3/6. Siapa jawab tadi ini? Siti. Siti, ya. Oke, 3/6. Coba Siti lanjutkan. 3/6 ditambah peluang B berapa? 4/6. 4/6. Oke. Dikurangi 2/6. 2/6. Sama dengan berapa? Berapa, Siti? 5/6. 5/6. Oke, ya. Nah, ini adalah jawabannya. Ya. Jawabannya adalah 5/6. Oke. Apakah ada pertanyaan untuk contoh 5? Tadi yang jawab itu siapa ya? Siti ya? Siti Nurwulan. Tadi sebelumnya ada lagi siapa? Sebelum Siti untuk soal yang sama? Siti, Pak. Dari tadi Siti ya? Oke, untuk soal ini. Oke. Dapat skor 3. Nah, untuk soal 6 ini nggak ada pertanyaan? Contoh 5 ya, contoh 5. Contoh 5 ini nggak ada yang bertanyakan? Kita kerjakan contoh 6. Contoh 6. Nah, pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali, tentukan peluang ya muncul mata dadu kurang dari 3 ya atau lebih dari 4. Ya. Nah, jawab. Langkah pertama menentukan himpunan ruang sampel ya, sama aja ini ya.
sampelnya terdiri dari 6 anggota ya. Nah, kemudian di sini kejadian A muncul mata dadu kurang dari 3. Ya. Yang B-nya muncul mata dadu lebih dari 4. Ya. Sehingga A ini anggotanya apa aja? Ini anggotanya apa aja nih? Mata dadu kurang 1, 2. Ya. Dan B apa? Kenapa? Ya? Berapa? 5 dan 6, Pak. 5, 6. Ini Santa Monica ya? Santa Monica yang jawab betul? Iya, Pak. Oke, ya. Nah, lanjutkan Santa Monica. Banyaknya anggota A berapa? Banyaknya anggota A berapa? Ada 2, Pak. 2. B? Berapa banyak, B? Ada 2 juga. B 2 juga. Nah, bagaimana dengan irisannya? A iris B. Irisannya bagaimana? Santa Monica. Nggak ada, Pak. Ada ya. Jadi irisannya merupakan himpunan kosong. Kosong. Ya. Nah, jadi kalau begitu banyaknya anggota A iris B berapa? Banyaknya anggota A iris B. Berapa banyak anggotanya? Berapa banyak anggotanya A iris B? 0. 0. Siapa yang jawab tadi? Burhan. Burhan. Oke, nanti Burhan dapat skor ya. Oke. Nah, setelah itu kita hitung pakai rumus ini lagi. Ya. Peluang A gabung B sama dengan ini. Ya. Ini rumusnya. Ya. Nah, kita terapkan. Ya. Peluang A berapa? Berapa peluang A? 2/6, Pak. 2/6. Oke. 2/6. Peluang B? 2/6. 2/6 juga, Pak. 2/6 juga. Dikurangi? Kurangi berapa? Kurangi 0. Ya. Ya, kurangi 0/6 ya. 0 juga ya. 0/6. Nah, sehingga jawabannya berapa? 4/6. 4/6. Ya. 4/6 atau 2/3. Ya, ini sekitar 0,67. Inilah jawabannya. Oke, yang dapat skor Santa Monica dan Burhan tadi ya. Oke. Santa Monica dapat skor 3, Burhan dapat skor 2. Oke. Nah, untuk contoh 6 ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup jelas. Nah, di sini saya menyajikan contoh 5 dan contoh 6 ya untuk membandingkan dua macam kejadian ya. Itu kejadian yang saling lepas dan kejadian yang tidak saling lepas ya. Nah, kalau kita perhatikan di contoh 6 ini
A iris B ini himpunan kosong. Ya. Nah, di sini A iris B itu himpunan kosong. Nah, ini berarti ya, ini berarti ya. Nah, A dan B ini ya, itu adalah dikatakan saling lepas namanya. Ya. Atau mutually exclusive. Ya. Nah, apa artinya? Ya. Apa artinya kejadian saling lepas ini? Ya, artinya A dan B ini ya tidak mungkin sekaligus atau bersamaan terjadi. Ya, itu artinya. Nah, jika A terjadi, maka otomatis B tidak terjadi. Dan sebaliknya, jika B terjadi, maka otomatis A tidak terjadi. Ya. Nah, jadi A dan B ini tidak mungkin bersamaan terjadi. Tidak mungkin sekaligus terjadi dua-duanya. Ya. Nah, coba kalau kita lihat contohnya ini. Ya. Ketika A terjadi, maka B nggak mungkin terjadi. Ya, seperti contoh bagaimana contohnya? Misalnya kita lemparkan sebuah dadu. Ya. Dalam sebuah dadu, ternyata muncul dua, misalnya. Ya, muncul dua. Nah, ketika muncul dua, berarti A ini terjadi. Ya. Ketika muncul dua, A itu terjadi. Dan secara otomatis, B tidak terjadi. Ya, karena dua itu kan tidak lebih besar dari 4. Ya. Nah, jadi ketika A terjadi, otomatis B tidak terjadi. Nah, sebaliknya, ketika B terjadi, maka A otomatis tidak terjadi. Ya, contoh, misalnya kita lempar sebuah dadu, munculnya 6. Nah, ketika muncul 6, maka B ini terjadi. Ya, dan otomatis A tidak terjadi kalau muncul 6. Ya, karena 6 itu tidak lebih kecil dari 3. Ya, jadi antara A dan B itu tidak mungkin terjadi bersamaan. Ya. Nah, sebaliknya, ya, pada contoh 5, ya, di sini A iris B ada anggotanya nggak di contoh sebelumnya? Ya. Nah, pada contoh ini A iris B ini ada anggotanya. Ya. Jadi ini bukan himpunan kosong, bukan himpunan kosong. Ya, sudah dikatakan bahwa A dan B tidak saling lepas. Ya, artinya apa? A dan B ya mungkin saja dua-duanya terjadi sekaligus. Ya, mungkin ya. Ini mungkin, bukan pasti. Ya. Nah, coba ya. Tadi saya tulis dulu keterangan pada contoh ini. A dan B tidak saling lepas. Nah, coba apa buktinya bahwa A dan B mungkin dua-duanya terjadi sekaligus? Ya. Nah, seperti contoh gini. Ya. Kalau kita melemparkan sebuah dadu, misalnya kebetulan muncul 5. Ya. Misalnya kebetulan muncul 5. Nah, maka kalau muncul 5, karena 5 itu ganjil, maka A itu terjadi. Ya. Dan karena 5 itu lebih dari 2, maka B juga terjadi. Ya, jadi ketika muncul 5, maka A dan B dua-duanya terjadi sekaligus. Ya. Atau muncul 3. Ya. Kalau muncul 3, ya, karena 3 itu ganjil, sekaligus lebih dari 2, maka ketika muncul 3, A dan B dua-duanya terjadi bersamaan. Ya. Nah, itu artinya kita saling lepas. Ya. Artinya mungkin dua-duanya sekaligus terjadi.
Nah, itu adalah konsep mengenai kejadian yang saling lepas dan tidak saling lepas. Ya. Jadi kalau masalah lepas atau tidak lepas, ya itu hubungannya dengan apakah kejadian itu mungkin terjadi bersamaan sekaligus atau tidak. Kalau mungkin terjadi sekaligus, berarti tidak saling lepas. Tapi kalau tidak mungkin sekaligus terjadi, maka dikatakan saling lepas. Nah, itu contohnya. Ya. Ada yang bertanyakan mengenai konsep saling lepas dan tidak saling lepas? Ya, lanjut. Ya. Lanjut ke masih mengenai peluang majemuk. Ya, kita masih mengenai peluang majemuk. Ya, cuman ini saya berikan judul yang lain, yaitu peluang bersyarat. Ya, peluang bersyarat. Atau kondisional. Nah, rumusnya peluang B garis A sama dengan peluang A iris B dibagi peluang A. Nah, ini rumusnya. Dengan catatan peluang A ini tidak boleh 0. Nah, peluang B garis A ini dibacaannya adalah peluang terjadinya B apabila A terjadi. Ya. Ini ada apabila. Ya. Makanya dikatakan ini peluang bersyarat. Nah, atau bisa juga kita katakan peluang terjadinya A atau terjadinya B ya dengan anggapan A terjadi. Ya. Atau bisa juga kita tuliskan adalah peluang terjadinya B diketahui A. Nah, itu ya. Itu maksudnya adalah P B garis A ya. Kalau misalnya dibalik ya, PA garis B misalnya gini. Ya. PA garis B. Ya, ini sisa dibalik aja ya. Kalau seperti ini berarti apa? Ya. Peluang terjadinya A apabila B terjadi ya. Nah, itu sisa dibalik aja ya. Nah, kalau rumusnya gimana? Ya. Ya, rumusnya juga sisa dibalik. Ini A garis B. Jadi kalian jangan nggak usah bingung dengan simbol-simbolnya. Ya. Itu ya. Ya, jadi nggak usah bingung dengan simbol-simbolnya, tapi yang penting kalian memahami maknanya ya. Nah, kita sebuah contoh ya, contoh. Ya, ini contoh berapa nih sekarang? Contoh 6 ya. Contoh 7, contoh 7. Pada pelemparan buah dadu banyak satu kali, tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 apabila muncul mata dadu
lebih dari 2. Nah, ya. Nah, ini contoh mengenai kejadian apa itu? Ini contoh peluang bersyarat. Ya. Ini ada dua kejadian. Ya. Kejadian pertama adalah munculnya mata dadu lebih dari 4. Ini adalah kejadian yang pertama. Yang kedua, muncul mata dadu lebih dari 2. Ya. Tapi ini ada kata apabila. Nah, ini menunjukkan bahwa kita dihadapkan pada peluang bersyarat. Ya. Nah, jadi kita bisa misalkan, ya, A itu adalah kejadian muncul dadu lebih dari 2. Ya. Dan B-nya misalnya muncul mata dadu lebih dari 4. Contohnya begitu. Ya. Dan demikian, ini isinya apa nih? 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. B. 5 dan 6. 5, 6. Ya. Bagaimana dengan iris B? Iris B? 5, 6. 5, 6. Ya. Ruang sampelnya sama seperti tadi. Ya, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, sehingga di sini banyak yang anggota ruang sampel adalah 6. Nah, kemudian coba kita terapkan ini. Ya. Oh, ini nih. Ya. Ini. Ya. Berarti sama dengan berapa dibagi berapa nih? Peluang iris B. Iris B itu ada berapa anggota? Ada 2 anggota kan? 2 anggota. Bagi 6. Ya, ini adalah peluang iris B. Nah, peluang A berapa? 4/6. Ya. Ya, kita beri, dapat jawaban setengah. Nah, ini adalah jawabannya. Ini anggota A. Ya. Ini banyaknya anggota iris B. Kan? Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Menentukan peluang bersyarat. Ya. Ini tadi ada yang lupa catatannya di sini. Ya. Jika peluang B garis A dengan PB, maka A dan B dikatakan saling bebas, ya, atau independen. Ya. Nah, jika peluang B
diketahui A sama dengan PB, maka A dan B dikatakan saling bebas ya. Tapi kalau tidak sama dengan, kalau yang tidak sama dengan, ya, maka A dan B dikatakan tidak saling bebas. Ya. Dengan kata lain, A dan B ini ada hubungannya. Ada hubungan atau keterkaitannya. Ya. Nah, sekarang misalnya ditanya di soal ini ya, apakah dua kejadian tersebut saling bebas? Apakah kedua kejadian tersebut saling bebas? Nah, maka untuk menjawab itu kita periksa ya. Kita periksa peluang B berapa? Peluang B berapa? Peluang B itu berapa per 6? Nah, B ini ada berapa anggota? Ya, B ini kan ada 2 anggota kan? Ya. Nah, 2 per 6. Ya. Itu sekitar 0,33. Sama nggak dengan peluang B garis A? Ternyata peluang B garis A tidak sama. Tidak sama dengan peluang B. Ya. Peluang B garis A kan 0,5. Peluang B 0,33. Ya. Nggak sama. Jadi kesimpulannya adalah A dan B ya, tidak saling bebas. Berarti antara A dan B itu ada keterkaitannya. Ya. Ada hubungan atau keterkaitan antara kejadian A dan kejadian B. Ya. Nah, apakah ada yang bertanyakan di sini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Oke. Lanjut lagi. Ya. Kita lihat contoh kejadian yang saling bebas. Ya. Kita lihat contoh kejadian yang saling bebas. Setelah saya charge dulu ini laptop. Oke, ya. Berikutnya adalah contoh nomor berapa? Contoh 8, ya. Contoh 8. Contoh 8 kita ambil misalnya eksperimennya yang pelemparan 3 uang logam, ya, misalnya saja. Ini ya. Coba contoh ini. Contoh 8. Contoh 8. Tentukan peluang ya. Muncul sisi A, sisi angka ya. Pada uang logam pertama. Ya. Jika apabila ya uang logam kedua dan ketiga memunculkan sisi berjenis sama. Ini merupakan peluang bersyarat ya.
Ya, di sini kita lihat bahwa ada jika di sini. Ya. Nah, apakah dua peristiwa itu saling bebas? Ya. Nah, itu pertanyaannya. Coba jawab. Ya. Nah, potong sampelnya sudah tadi kan? Di contoh 3 ya. Nah, ini potong sampelnya. Ada 8 anggota. Nah, kemudian kita misalkan. Nah, ini adalah kejadian ya. Uang logam 2 dan 3 memunculkan sisi sejenis. Ya. Nah, kemudian B-nya uang logam pertama memunculkan sisi angka. Ya. Maka A itu isinya apa? Uang logam 2 dan 3 memunculkan sisi yang sama. Ya. Nah, uang logam 2 dan 3 memunculkan sisi yang sama. Ini boleh, nah ini nggak boleh, nggak boleh. Nah, ya. Ini nggak boleh, nggak boleh. Nah, ya. Ini kita lihat bahwa uang logam 2 dan 3 memunculkan sisi yang sama, lihat. Ya. Kan sisinya sama nih, sejenis, ya sejenis. Ini. Ya. Nah, B, uang logam pertama memunculkan sisi angka. Berarti ini kita hapus. Ini kita hapus. Tuh, ya. Nah, bagaimana dengan A iris B? A iris B ada anggotanya? Ada anggotanya? AA, AGG. AGG. Udah. Ya. Oke. Banyaknya anggota A berapa? Banyaknya anggota A 4. Tuh. Banyaknya anggota B 4. Banyaknya anggota A iris B 2. Oke. Nah, anggota ruang sampel 8 ya. Nah, sekarang coba kita hitung di sini peluang B garis A ya. Peluang B garis A. Nah, peluang A iris B berapa? Peluang A iris B berapa? 2/8. 2/8. Peluang A 4/8. 4/8. Nah, kalau dihitung ini adalah setengah. Nah, inilah jawabannya. Ya. Ini jawabannya, setengah. Ya. Ini jawabannya. Ya. Ini adalah peluang terjadinya muncul sisi angka pada uang logam pertama jika diketahui uang logam kedua dan tiga memunculkan sisi bentuknya sama. Ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan kedua. Ya. Apakah kedua peristiwa itu saling bebas? Tidak. Ya. Nah, maka kita hitung peluang B. Peluang B berapa?
Peluang B berapa? Ini. Berapa per berapa? 4/8. 8. Dengan setengah. Ya. Nah, sama nggak nih? Peluang B diketahui A dengan peluang B. Sama nggak nih? Sama. 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 Ya. Apa kesimpulannya? Ternyata peluang B garis A sama dengan peluang B. Ya. Jadi kesimpulannya adalah ya, A dan B itu saling bebas. Apa artinya? Antara kejadian A dan kejadian B ya, tidak ada hubungan sama sekali. Hubungan atau keterkaitan. Ya, tidak ada hubungan. Nah, jadi ketika kita membahas ya mengenai peluang bersyarat, ya ketika kita membahas mengenai ini, ya, muncul konsep kejadian yang saling lepas, ya, atau tidak saling lepas. Ulang, ya. Saling bebas, tidak saling bebas, ya. Nah, jadi kalian sekarang harus bisa membedakan antara kejadian yang saling lepas dan kejadian yang saling bebas. Apa bedanya? Ya. Kalau masalah lepas atau tidak lepas, ya, antara dua kejadian, ya, itu yang dibicarakan adalah mengenai apakah dua peristiwa itu mungkin terjadi bersamaan atau tidak. Ya. Jadi kalau mengenai lepas atau tidak lepas itu kaitannya dengan mungkin terjadi bersamaan atau tidak. Itu. Tapi kalau kita bicara bebas atau tidak bebas, itu kita mempermasalahkan mengenai apakah dua kejadian itu ada hubungannya atau tidak. Ya, jadi yang satu membicarakan hubungan, yang satu membicarakan keserempakan, ya mungkin serempak terjadi atau tidak. Ya. Yang lepas itu berkenaan dengan keserempakan peristiwa, tapi kalau saling bebas itu berbicara mengenai hubungan di antara dua peristiwa. Ya. Ya. Ya, kita foto dulu sebentar. Hitung sampai 5. 1, 2, 3,